Selama beberapa tahun ke belakang, kita para Gen Z selalu disuguhi berita buruk yang langsung berdampak ke kehidupan kita. Banyak yang bilang kita rentan dengan kesehatan mental, ada yang bilang Gen Z akan menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di tahun 2025, bahkan ada yang bilang Gen Z akan sulit membeli rumah. Tapi, yang paling menyakitkan adalah bahwa semua itu fakta. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas kita sebagai Gen Z itu harus ngapain sih? Di sini, gue bakal bagi menjadi beberapa bagian dan gue jelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin, yang pastinya akan mudah kalian pahami. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kombinasi dari paparan media sosial yang berlebihan, krisis ekonomi dan sosial, dan ketidakpastian masa depan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan mental para Gen Z. Nah, apa sih sebenarnya harus kita lakukan ketika ini terjadi? Sebenarnya sederhana saja. Yang perlu kita lakukan adalah membatasi aktivitas yang menghasilkan lonjakan kesenangan instan secara cepat, seperti scrolling konten short yang berlebihan, bermain game, atau bahkan sekedar membatasi makan makanan manis ya. Hal ini tuh sering kita dengar dengan sebutan dopamine detox. Mengurangi ketergantungan pada kebiasaan-kebiasaan itu akan meningkatkan fokus dan mengurangi stres. Kegiatan pengganti yang gue sarankan adalah aktivitas yang tidak merangsang dopamin secara berlebihan, seperti meditasi, membaca buku, berolahraga ringan, atau bersosialisasi secara langsung dengan teman dan keluarga. Hampir 10 juta penduduk generasi muda 15 hingga 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah. BPS menyebutnya not in employment, education, and training. Janji 19 juta lowongan kerja pemerintah yang bahkan sampai sekarang tidak terrealisasi adalah salah satu faktornya. Belum lagi kesenjangan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan industri. Bahkan, seperti yang kita semua tahu, kita pernah terdampak pandemi COVID-19 yang juga memperburuk kondisi dengan mengurangi kesempatan kerja secara signifikan. Hal-hal inilah penyebab terbesar kita para Gen Z banyak yang nganggur, skill yang tidak mumpuni, bahkan menuntut gaji tinggi dan kerja yang nyaman. Kombinasi mematikan inilah yang harus kalian buang jika kalian ingin memperbaiki kondisi ini. Kalian harus sadar bahwa tidak akan ada yang berubah jika bukan kita yang berubah. Hidup di zaman serba mahal yang tidak sebanding dengan kenaikan gaji memang membuat kita berpikir dua kali sebelum memberi barang. Boro-boro beli rumah, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, gaji kita udah habis. Apalagi kita hidup di zaman media sosial yang menuntut gaya hidup hedon dikombinasikan dengan gaya hidup konsumtif. Bahkan, jika gaji kita di atas rata-rata pun, semua akan sia-sia. Solusi yang bisa gue berikan untuk masalah ini mungkin mulai dengan perbaiki gaya hidup kalian. Gimana caranya? Ya sesederhana, jika gajian, maka langsung sisihkan setidaknya 20% dari gaji untuk ditabung. Entah itu deposito atau beli emas, selama tidak high risk. Karena tidak ada yang instan jika kalian ingin berkembang. Sebenarnya kita para Gen Z adalah korban. Kenapa begitu? Kita hidup di era internet sedang naik-naiknya, di mana cyberbullying ada di mana-mana, dan bahkan ada kesenjangan sosial di mana tak jarang kita lihat para konten kreator yang flexing sana-sini. Hal ini membuat para Gen Z lebih mudah depresi karena mereka merasa harus mengikuti gaya orang-orang itu dan juga menjadi orang yang hedon, padahal uang pun mungkin masih minta ke orang tua. Konten yang vibes-nya cuma pamer yang bikin kalian merasa kurang, langsung mute aja. Kamu nggak perlu lihat kehidupan orang lain yang cuma trailer, yaitu cuplikan terbaik yang diedit abis-abisan. Follow akun yang menurut kalian kasih value, ilmu, dan skill. Kalian harus paham konsep persona versus realita. Konten kreator itu bekerja. Mobil mewah yang mereka pamerkan bisa jadi cuma pinjaman buat shoot 15 detik. Their success is their job. Jangan jadikan itu standar hidupmu yang asli. Ingat guys, kita hidup di zaman algoritma sosmed yang terus nawarin banyak banget peluang dan bikin FOMO. Sekarang semua tinggal kalian yang milih, mau jalan di jalur yang mana. Apakah mengikuti gaya hidup mewah walaupun tidak ada pondasi finansial yang kuat, atau menjauh dari sifat gengsi dan terus mencoba menjadi lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa gue bagikan ke kalian. Jika ada hal lain yang kalian ingin aku bahas lagi, tulis aja di kolom komentar.